ini yang akan kita bahas ya, tentang pengertian jasa bank lainnya, lalu keuntungan jasa-jasa bank dan jenis dari jasa-jasa bank lainnya tersebut. Ternyata banyak ya, ada transfer, ada clearing, ada collection, ada safe deposit box. Yang kemarin kalau nggak salah ada yang sempat bertanya ya tentang safe deposit box ini dari kalian. Dan kemudian ada bank card ya, bank card, ya, kartu kredit atau kartu debit atau ATM termasuk di dalamnya. Kemudian bank notes, ada travel check, ada letter of credit, ada bank garansi ya, ada capital market dan ada payment. Kita bahas satu-satu. Nah, pengertian jasa bank lainnya adalah jasa, artinya begini, pengertian jasa bank lainnya itu adalah bagaimana bank itu bisa mendapatkan masukan atau bisa mendapatkan pemasukan. Seperti itu, untuk menambah keuntungan dari bank tersebut, sekaligus untuk menambah jenis layanan, ya, jenis layanan dari bank. Sehingga bank itu semakin mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi keuangan. Jadi ada dua tujuan dari adanya jasa bank lainnya ini. Ya, ini yang pertama untuk menambah keuntungan dan yang kedua untuk menambah jenis layanan sehingga nasabah itu semakin puas, semakin dipenuhi ya, keinginannya untuk melakukan transaksi keuangan dengan berbagai cara gitu. Nah, itulah kenapa ada jasa bank lainnya. Jadi pengertian jasa bank lainnya itu mendukung dan memperlancar penghimpunan dana, kemudian mendukung dan memperlancar penyaluran dana. Tadi itu ya, dalam rangka untuk meningkatkan kepuasan nasabah sehingga semakin mudah mereka melakukan transaksi keuangan. Kemudian yang ketiga adalah kelengkapan jasa lainnya menentukan tingkat kepuasan nasabah. Ya, ujung-ujungnya memang bagaimana supaya nasabah itu semakin puas dan semakin menjadi nasabah yang loyal untuk bank yang bersangkutan. Seperti itu. Dan kita tahu ya di masa kini, di masa sekarang ini hampir tidak ada orang yang lepas daripada jasa bank. Seperti itu. Apakah itu bank konvensional atau bank syariah. Tapi di zaman sekarang ini tidak adalah orang yang jarang sekali orang yang tidak menggunakan bank untuk memperlancar transaksi keuangannya. Bahkan mungkin kalian sendiri juga ya mungkin itu juga sudah punya kartu ATM, sudah punya rekening bank, seperti itu. Iya kan? Halo? Ya, Iya, Pak. Pak. Betul, Pak. Apalagi anak koster ya. Anak koster itu berarti orang yang kos gitu ya. Itu untuk memperlancar transfer dari orang tua kepada kalian ya tentu lebih lancar menggunakan rekening bank. Seperti itu. Ya. Dan kelengkapan jasa tergantung pada kemampuan masing-masing bank. Yakni modalnya, kemudian fasilitas yang dimiliki, personalnya atau karyawan SDM yang dimiliki, jenis atau status bank serta aturannya atau regulasinya. Nah,
keuntungan dari jasa-jasa bank adalah dari bunga ya, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman atau bunga kredit. Ini pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian selain dari bunga, ada juga keuntungan utama dari perbankan, dari core bisnisnya. Ini untuk jenis bank yang disebut dengan spread-based banking. Seperti itu. Kemudian kalau untuk bank yang pakai strategi fee-based banking, ya, maka dia strateginya adalah bagaimana bisa memperoleh keuntungan dari transaksi jasa-jasa bank lainnya. Seperti itu. Dan kemudian juga memiliki daya saing ya atas spread-based banking, kemudian juga dalam rangka untuk meminimalkan resiko dan menambah ya diversifikasi usaha bisnis sehingga tidak tergantung hanya dari bunga kredit atau bunga simpanan, ya. Dan juga untuk memperlancar transaksi utama perbankan. Seperti itu. Jadi keuntungan jasa-jasa bank itu ada dua strategi, yakni dari spread-based banking dan fee-based banking. Jadi strategi spread itu kan berarti menyebar ya, menyebar. Jadi basis dengan cara strategi menyebar ya, menyebar keuntungan-keuntungan. Kemudian untuk yang kedua adalah menambah ya. Fee itu kan berarti upah ya atau hasil ya. Upah atau hasil. Jadi berdasarkan hasilnya bertambah. Jadi istilahnya ini apa ya, daya jangkaunya bertambah. Jadi daya jangkaunya bertambah ya. Kalau yang kedua ini adalah besarnya yang bertambah, besarnya keuntungan itu yang bertambah. Ini dua strategi yang dilakukan bank untuk memperoleh keuntungan yang semakin besar, ya, seperti itu. Oke. Nah ini yang pertama adalah transfer ya. Ini jenis jasa bank lainnya, yakni jenis yang pertama adalah dari transfer. Jadi ini sebetulnya mudah dipahami ya. Kita juga sering melakukan transfer perbankan ketika kita ingin mengirim uang kepada seseorang, ya maka kita datang ke bank. Kalau dulu datang ke bank, kalau sekarang ya berarti pakai aplikasi atau ke ATM gitu, pakai mobil banking atau ke ATM, ya kita ke bank, lalu bank ini ya kalau misalnya banknya berbeda, ya itu bisa seketika itu juga. Ya, kalau dulu kan zaman saya itu kalau transfer itu ada waktu jeda ya, sekitar 3 atau 4 jam baru bisa diambil oleh si penerima uang tadi, penerima uang transfer. Kalau sekarang seketika, seperti itu. Makanya di sini istilahnya real time ya, real time gross settlement, real time online, seperti itu. Dan ada biaya kirim. Biaya kirim kalau antar bank, kalau pakai mobil banking itu
6.500 sekarang. Seperti itu. Tapi kalau pakai ATM berapa? Saya sudah lama juga nggak pakai ATM ya, kalau buat transfer. 3.500 ya? Kalau nggak salah 3.500 sampai 5.000 ya? Ya. Seperti itu. 3.500 sampai 5.000, tergantung banknya. Tergantung bank baik bank kita maupun bank penerimanya. Ya, perjanjian di antara mereka itu seperti apa. Tapi kalau pakai mobile banking itu setahu saya 6.500 ya. Seperti itu. Itu biaya kirim. Lalu ada biaya provisi dan komisi seperti itu. Ini untuk transfer yang besar seperti itu. Tapi kalau transfernya kecil itu setahu saya ya tidak kena ya. Tidak kena. Karena saya tidak pernah juga kena itu ya. Jadi ketahuan deh ya. Saya transfernya kecil-kecil aja, nggak pernah yang gede. Seperti itu. Terus ada pelayanan nasabah. Seperti itu. Nah, transfer manfaatnya adalah pengiriman lebih cepat dan aman. Prosedurnya mudah dan murah. Lalu ada pilihan sarana transfer. Ya, bisa dikirim seketika itu juga atau pakai waktu. Bisa pakai waktu. Misalnya kita transaksinya sekarang nih, kita ke ATM. Di ATM ada nggak ya? Dulu ada, sekarang kayaknya udah nggak ada lagi. Tapi kalau di mobile banking itu ada pilihannya. Apakah ditransfernya sekarang juga atau menunggu waktu yang kita inginkan. Misalnya transaksinya sekarang tapi kita ingin masuk ke rekening penerima itu jam 4 sore misalnya. Itu bisa. Seperti itu. Nah, coba bayangkan teman-teman kalau misalnya sekali transfer itu bank memperoleh jasa ya 3.500, 5.000 atau 6.500. Seperti itu satu orang. Padahal dalam setiap hari pasti banyak kan yang melakukan transfer. Mungkin bisa ribuan atau puluhan ribu. Seperti itu. Sehingga bank itu setiap hari memperoleh keuntungan yang besar ya. Hanya dari biaya transfer saja. Seperti itu. Dari jasa transfer ini. Ya. Lalu ada yang disebut dengan clearing. Ya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, ya, yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, ya, itu Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ya, dan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal mendukung stabilitas sistem keuangan. Ya, lalu BI membuat aturan yang lebih rinci lagi ya tentang sistem clearing nasional. Ya, ini untuk jenis simpanan atau pemindah bukuan ya dengan menggunakan giro ya, cek, giro, wesel bank, ya, surat bukti penerimaan transfer dari luar kota, lalu lintas giral, ya, ELG dan nota kredit. Seperti itu. Ada clearing masuk,
Ya. Jadi uang masuk ke bank tersebut, ya, ini penyerahan surat debit keluar dan penyerahan nota kredit keluar, LNG. Kemudian clearing, ini clearing keluar ya, clearing keluar adalah seperti itu. Clearing masuk adalah penerimaan surat debit masuk dan nota kredit masuk. Seperti itu. Bisa juga clearing itu dikembalikan ya, di retur ya, apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau apabila memang ada pembatalan dari nasabahnya. Seperti itu. Nah, ini caranya adalah nasabah X mengisi formulir aplikasi transfer dana melalui clearing ke nasabah Y melalui loket, internet banking atau sarana lainnya di bank A. Lalu petugas bank A membuat data keuangan elektronik dan dikirimkan ke bank B melalui SKNBI. Ya. Seperti itu. Surat SKNB ini surat clearing nasional Bank Indonesia. Lalu Bank Indonesia sebagai penyelenggara SKNBI melakukan perhitungan. Ya. Lalu perhitungan dan meneruskan data keuangan elektronik dari Bank A ke Bank B setiap 2 jam sekali. Yakni pada pukul 10, 12, 14, dan 16. Nah, ini clearing ini biasanya untuk ini apa ya, transfer yang besar-besar gitu ya. Ada besarannya ini. Minimal berapa gitu. Saya lupa ya, minimalnya berapa tuh saya lupa. Bank B membukukan transfer dana dari nasabah X ke rekening nasabah Y. Lalu nasabah Y menerima dana tersebut dari nasabah X. Ya, ini alurnya kayak seperti digambar ya. Alurnya seperti ini. Jadi clearing ini adalah untuk rekening giro, bukan rekening biasa. Ya, rekening giro itu sebagaimana kita ketahui adalah rekening yang biasanya jumlahnya besar-besar. Dan biasanya juga yang kedua atas nama badan hukum. Atas nama badan pribadi. Misalnya atas nama PT A gitu misalnya. Atau atas nama Yayasan B. Jadi dia giro itu atas nama organisasi atau atas nama badan hukum tertentu. Ya, kalau atas nama pribadi itu pakainya rekening biasa. Ya, biasanya pakai rekening biasa. Ya. Misalnya kalau kita nih di bulan Ramadan ini ingin menyumbang untuk menyalurkan zakat, infak, sodakoh kita ke sebuah lembaga zakat. Nah, lembaga zakat itu biasanya menyantumkan nomor rekening gironya. Ya. Jadi nomornya sekian-sekian, nomor rekening sekian-sekian atas nama lembaga zakat atau Lasnas misalnya. Lembaga Zakat Nasional atau Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional bla bla bla. Misalnya ada namanya seperti itu. Dan kita lebih percaya kalau misalnya menyalurkan sumbangan gitu ya melalui rekening giro. Karena tidak masuk ke kantong pribadi, tapi langsung masuk ke kas yayasan tersebut. Seperti itu. Makanya perlu hati-hati juga kalau kita ingin memberikan sumbangan rekening itu atas nama pribadi. Kadang-kadang rentan disalahgunakan. Ini untuk kalau kita mengirim
sumbangan untuk ini ya, untuk istilahnya apa ya, untuk amannya gitu ya, untuk amannya, untuk supaya kita betul-betul uangnya itu masuk ke lembaga yang berhak gitu ya, maka sebaiknya kita mengirimnya itu ke rekening atas nama organisasinya, bukan atas nama pribadi tertentu atau orangnya, seperti itu ya. Walaupun memang untuk kecuali kalau kita percaya betul ya, kecuali kalau kita kenal, percaya gitu bahwa memang si A ini yang nomor rekeningnya dicantumkan dan atas nama dia pribadi, itu memang adalah orang yang bisa dipercaya, dan dia memang apa ya, bergerak atas nama yayasan atau organisasi sosial tertentu gitu. Kalau kita percaya, kita kenal, ya boleh menyalurkannya kepada pribadi, kepada rekening pribadi. Tapi kalau kita nggak percaya, sebaiknya kita hati-hati, ya, seperti itu menyalurkannya. Ini bukan hanya untuk kalau kita ingin menyumbang ya, seperti itu, atau menyalurkan zakat, infak, sedekah misalnya, atau apapun namanya lah ya, menyumbang bantuan-bantuan sosial gitu. Tapi juga untuk bisnis. Misalnya kita ingin membeli sepeda motor atau mobil, lalu kita perlu mengirim DP ya, mengirim uang mukanya. Itu sebaiknya dikirim kepada nomor perusahaannya, nomor rekening perusahaannya. Dikirim kepada nomor rekening perusahaannya. Jangan kepada nomor rekening pribadi. Nah, itu beberapa kali terjadi penipuan ya, ketika kita membeli mobil misalnya, lalu uangnya ditransfer ke nomor pribadi. Ternyata itu mungkin nomor salesnya yang kemudian dia ngemplang. Ya dia ambil uang tersebut, lalu dia kabur. Nah, kalau mobil itu kan harganya ratusan juta, seperti itu. Jadi kerugiannya bisa besar itu. Ya, makanya kalau di dalam bisnis itu biasanya transfernya itu atas nama perusahaan. Seperti itu, bukan atas nama pribadi. Nah, disinilah main ini jasa clearing ini. Ya, seperti itu. Misalnya saya ya ingin membeli mobil cash harganya 300 juta. Saya ke bank, lalu saya minta ya ditransfer uang saya seperti bagan ini. Ya, sebesar 300 juta seperti itu. Karena kalau 300 juta pakai ATM kan nggak bisa. Ya. Pakai mobil banking kayaknya juga nggak bisa. Kayaknya karena saya belum pernah praktek ya, tapi secara teori kayaknya nggak bisa. Ya. Mobil banking itu juga ada batas maksimalnya gitu. Untuk sekali transfer itu berapa? Seperti itu. Ya, untuk sehari, ya dalam sehari itu total transfernya itu berapa? Itu dibatasi. Tapi kalau clearing itu nggak dibatasi. Ya, sampai 1 miliar, 2 miliar juga bisa. Ya, untuk sekali transaksi transfer itu. Nah, oleh sebab itu, ya, yang saya katakan tadi bahwa clearing ini biasanya untuk transfer yang besar-besar. Halo, masih didengarkan ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke. Kemudian jenis jasa bank lainnya adalah
collection atau inkaso, yakni jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Contoh warkat dari luar kota atau luar negeri adalah cek atau biliet giro. Cek kemarin sudah kita bicarakan ya, seperti itu. Yakni surat kuasa untuk mengambil uang atas nama atau atas unjuk ya. Atas nama itu berarti ada namanya, kalau atas unjuk berarti tidak ada namanya. Ya, siapa yang bawa cek tersebut boleh dan berhak untuk mencairkan uangnya, ya, uang yang ada yang tertera di dalam cek tersebut. Kemudian ada biliet giro, ya, biliet giro ini ya berarti cek giro ya, seperti itu. Ya, dan besarnya ini lebih besar biasanya daripada cek ya. Kemudian ada wesel. Wesel ini dulu sangat laku ya, wesel ini. Tapi sekarang sepertinya udah jarang, kecuali di tempat-tempat yang memang terpencil ya, wesel ini. Wesel sebetulnya sama seperti cek ya. Jadi kalau kita dapat wesel, maka wesel itu bisa kita uangkan. Terus ada kwitansi, ada dividen. Dividen ini pembagian keuntungan. Ya, lalu ada kupon, ada money order, dan surat berharga lainnya. Dan nama penagihannya biasanya 1-4 minggu, sebulan ya. Proses penyelesaiannya adalah inkaso berdokumen yang disertai dengan dokumen yang mewakili surat barang tersebut. Kemudian ada inkaso tidak berdokumen, yakni surat-surat yang diinkasokan tidak diwakili dokumen yang mewakili surat atau barang tersebut. Ya misalnya cek itu ya cek aja, tidak ada dokumen lainnya. Ya. Jadi cek itu termasuk inkaso yang tidak berdokumen. Seperti itu. Ya. Inkaso berdokumen misalnya ya kupon. Misalnya kita dapat kupon ya atau undian berhadiah. Nah, itu biasanya disertai dokumen bukti bahwa kita memang menang. Seperti itu. Lalu jasa bank lainnya adalah safe deposit box atau kotak simpanan ya, yang berisi biasanya berisi dokumen-dokumen berharga atau emas ya, emas atau perhiasan yang mahal atau jam-jam mahal. Pendek kata, kalau kita menaruh di rumah itu merasa tidak aman, maka biasanya orang-orang kaya itu menyimpannya di safe deposit box. Jadi layanan SDB atau safe deposit box itu adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khazanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Ya. Jadi alat penyimpannya itu khusus ya, seperti itu. Bahannya baja tahan api, lalu sistemnya kunci ganda. Kunci ganda itu maksudnya bank memegang kuncinya, nasabah juga memegang kuncinya. Dan untuk membuka lemari atau pintunya ini, atau kotaknya itu, harus menggunakan 2 kunci. Jadi nasabah bawa kuncinya, terus bank juga membawa kuncinya. Seperti itu.
Kalau kuncinya hanya salah satu saja, maka tidak terbuka. Nah, ini untuk menambah keamanan. Seperti itu. Ya. Nah, biaya sewanya itu tergantung ukuran box dan jangka waktu sewa. Dan biasanya dibayar per tahun. Terus ada store jaminan, yakni deposit ya. Kita taruh uang gitu ya, sebagai biaya pengganti apabila kunci nasabah hilang dan box harus dibongkar. Tapi dapat diambil kembali setelah jangka waktu sewa berakhir. Jadi ini uang deposit. Nanti kalau misalnya kita sudah tidak mau menyewa safe box tersebut, ya, maka kita mendapatkan kembali uang setoran tadi, uang jaminan tadi. Nah, seperti itu. Dan safe deposit box ini tidak ada di setiap kantor bank ya. Kantor cabang bank itu belum tentu ada. Tapi setiap bank itu, setiap bank besar seperti Bank Mandiri, BNI, BRI itu pasti punya dia ya, tempat di mana dia memberikan layanan safe deposit box. Tapi tidak di semua cabang, apalagi cabang-cabang yang kecil. Itu kemungkinan besar nggak ada ya safe deposit box. Saya dulu pernah bekerja di Pegadaian ya. Pegadaian itu sebagaimana yang kalian tahu kan, menyimpan emas ya. Emas, berlian, seperti itu. Emasnya itu jumlahnya bisa ribuan. Ya. Jadi bisa ratusan, bahkan bisa 1 ton kali itu emasnya itu. Bukan 1 ton ya, tapi mungkin kiloan ya, seperti itu. 1000 gram itu kan 1 kilogram ya, seperti itu. Mungkin bisa sampai 25 kilogram lah, kira-kira begitu. Nah, di cabang Pegadaian, yang besar-besar, itu mereka punya ruangan gitu. Ya cukup luas juga. Ya tergantung ya. Tapi ya 2x3 misalnya ruangannya. Atau bahkan 3x4 gitu. Cukup besar, ruangan khusus ya, gudang penyimpanan itu. Yang membukanya itu persis seperti membuka lemari deposit box ini. Ya. Kuncinya banyak. Kemudian ada nomor kombinasi ya, passwordnya. Ada passwordnya. Dan itu bahannya betul-betul baja, tahan api, tebal. Bukan hanya pintunya, tapi juga dindingnya itu tebal. Bukan dinding biasa itu. Jadi dijebol itu nggak bisa. Seperti itu. Pintunya aja berat banget. Seperti itu. Saya kan waktu kerja di Pegadaian itu, ya tiap hari itu harus, ya tapi gantian ya. Kadang-kadang giliran saya, kadang-kadang giliran pegawai yang lainnya. Itu tiap hari pegawai Pegadaian itu harus menghitung barang gadai yang ada di sana. Ya. Bayangkan itu kalau misalnya jumlahnya ribuan. Tapi ya tentu tidak satu pegawai ya. Misalnya 2 pegawai gitu. Itu ditugaskan untuk menghitung apakah sesuai tidak antara pembukuan dengan barangnya. Seperti itu. Kalau tidak sesuai, wah itu harus dicocokin gitu. Harus dicari di mana kesalahannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya nggak ketemu juga, itu menjadi tanggungan.
dari kantor cabang tersebut untuk menggantinya. Tapi sepanjang saya bekerja itu, saya belum pernah menemukan kasus adanya barang yang hilang, ya. Karena memang pengamanannya ketat. Tidak bisa sembarangan orang masuk ke gudang penyimpanan tadi. Seperti itu. Ya. Jadi ada gudang penyimpanan khusus untuk menyimpan emas, berlian, seperti itu. Tapi ada gudang penyimpanan biasa. Gudang penyimpanan biasa itu untuk menerima gadai televisi, kulkas, motor, atau dulu Pegadaian masih menerima kain, ya. Kain batik, kain apa istilahnya, kain sarung, bahkan masih diterima waktu dulu itu. Ya. Bahkan peralatan makan, ya, seperti piring, gelas itu masih diterima dulu. Sekarang saya nggak tahu, sepertinya sih sudah nggak, ya. Yang diterima hanya emas saja sekarang, emas atau surat berharga, ya. Surat berharga misalnya, bukan surat berharga, maksud saya emas, berlian, ya. Kira-kira seperti itu. Surat berharga juga belum kok, belum. Misalnya kita menggadai mobil gitu, ya, mobilnya juga harus disimpan di Pegadaian. Kalau kita menggadai motor, motornya juga harus disimpan. Jadi bukan hanya STNK, BPKB-nya saja yang harus disimpan, tapi juga motornya. Seperti itu. Itu Pegadaian, ya. Pegadaian. Pegadaian milik pemerintah, ya. PT Pegadaian, ya. Tapi kalau gadai swasta, ya itu sebetulnya liar, ya. Kalau gadai swasta, kan kita mungkin pernah melihat di jalan-jalan itu ada tulisan gadai besar-besar gitu. Menerima gadai besar gitu. Dan itu dilakukan oleh swasta. Itu sebetulnya liar loh. Ilegal gitu. Seperti itu. Tapi entah kenapa kok nggak diberantas, ya. Padahal mereka itu tidak terdaftar di OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan. Karena setahu saya, ya, di Indonesia itu Pegadaian itu monopoli pemerintah. Ya, setahu saya, ya. Entah kalau peraturannya sudah berubah, tapi sepanjang pengetahuan saya, jasa gadai itu adalah monopoli pemerintah. Selain pemerintah tidak boleh buka jasa gadai. Kenapa? Karena jasa gadai itu, ya, rentan disalahgunakan. Ya, bisa menjadi ini, ya, bisa menjadi alat untuk memeras rakyat kecil. Jadi bisa menjadi rentenir. Seperti itu. Makanya kebijakannya Pegadaian itu hanya boleh dilakukan oleh pemerintah agar tingkat jasanya itu, jasa bunganya itu tidak terlalu tinggi. Kalau dilakukan oleh swasta, ya akhirnya nanti sama jatuhnya dengan pinjaman-pinjaman liar lainnya yang ada di kampung-kampung, ya, di desa-desa, ya, tukang kredit itu. Seperti itu. Yang mereka menawarkan kredit dengan bunga, lalu akhirnya orang-orang miskin tersebut, ya, terjebak dengan bunga yang tinggi dan akhirnya mereka kesulitan untuk membayarnya. Jadi salah satu tugas pemerintah memang melindungi rakyat kecil, ya, agar mereka tidak terjebak oleh rentenir, ya. Baik rentenir memberikan uang secara langsung dengan jaminan ataupun dengan sistem gadai. Seperti itu.
Lalu ada bank card, ya. Bank card ini kartu kredit, kartu debit, kartu ATM. Nah, ini sudah familiar, sudah banyak lah yang mengenalnya, ya. Ya, ini kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran di tempat-tempat tertentu. Ya, biayanya itu adalah biaya administrasi, biaya materai, biaya cetak tagihan, biaya upgrade jenis atau limit kartu kredit, kemudian ada iuran tahunan, serta biaya-biaya lainnya. Lalu ada denda, yakni denda keterlambatan pembayaran, late payment charge, dan denda penggunaan yang melebihi batas plafon kredit atau over limit, dan denda-denda lainnya. Kartu kredit ini, entah sekarang ya, saya rasa masih ya, kartu kredit ini seringkali dianggap bonafit gitu. Jadi orang yang bonafit, orang yang kaya gitu ya. Halo? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, orang yang kaya, orang yang keren gitu, itu harus punya kartu kredit seperti itu. Saya dulu juga dengan kartu kredit. Saya dulu sampai 20 punya kartu kredit itu. Ya. Asal ditawarin, saya terima, asal ditawarkan, saya terima gitu. Akhirnya sampai 20. Ya. Tapi kemudian saya waktu itu sampai terjebak oleh pola hidup gali lubang tutup lubang itu. Terjebak dengan kartu kredit. Kartu kredit itu enak waktu makainya, tapi nyesek waktu bayarnya. Ya. Karena bayarnya itu ternyata macam-macam. Nah, di sini disebutkan ya, ada biaya administrasi, biaya bunganya itu sendiri, seperti itu. Apalagi kalau kita mencicil membayar kartu kredit itu dengan bayaran minimal. Wah, itu nggak lunas-lunas gitu. Seperti itu. Makanya saran saya nih untuk kalian ya, itu jangan punya kartu kredit lah. Karena saya sendiri sudah merasakan pahitnya ya punya kartu kredit itu. Sekarang saya masih punya kartu kredit, masih. Tapi tinggal berapa ya? Yang tadinya 20-an, sekarang mungkin 3 ya. Seperti itu. 3 dari 2 bank gitu ya. Dulu saya sampai 20. Coba sebutkan oleh kalian nama bank. Itu saya pasti punya kartu kreditnya. Seperti itu. Karena saya asal ditawarin, kemudian saya mau, terus kan mereka periksa tuh. Ya. BI checking ke BI ya, cek ke BI. Ternyata portofolio keuangan saya baik gitu. Sehingga mereka mau tuh ngeluarin kartu kredit karena saya bukan termasuk kreditor yang bermasalah. Kan dicek sampai BI ya. Cek BI itu. Saya bukan termasuk masalah. Sehingga mereka seperti itu. Ya awal-awalnya merasa keren gitu, kartu kreditnya banyak. Tapi giliran dipakai dan membayarnya, mulai deh terasa pahit ya. Seperti itu. Akhirnya ya saya sadar gitu ya, kemudian ya berusaha, itu pun butuh waktu ya untuk menyelesaikan utang-utang saya di kartu kredit tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sih sudah lebih lega ya. Seperti itu, tidak lagi terjebak dengan kartu kredit. Kartu kredit itu kalau saya pakai sekarang hanya untuk
promosi yang 0%, yang bunga 0%. Nah, itu emang menguntungkan tuh. Misalnya beli handphone, harganya 7 juta. Dengan pakai kartu kredit itu bisa dicicil selama 24 bulan atau 12 bulan tanpa bunga. Jadi 7 juta bagi 12 gitu. Ya, atau 7 juta bagi 24 kalau misalnya cicilannya 24 bulan. Itu kan menguntungkan sebetulnya. Karena kita bisa mencicil dengan harga yang sama dengan harga kita beli cash. Seperti itu. Jadi saya istilahnya sekarang balas dendam dengan kartu kredit. Dulu saya menggunakan kartu kredit pakai bunga, sekarang saya menggunakan kartu kredit hanya untuk yang tidak pakai bunga. Jadi untuk itu tadi ya, kalau ada promo-promo 0%, betul-betul 0%, saya ini saya pakai. Ya tentu kalau misalnya memang saya butuhkan ya barang tersebut. Tapi itu pun tetap kena biaya bunga, nggak kena ya kan, karena bunganya 0%. Tapi saya juga tetap kena biaya administrasi, biaya materai setiap bulannya. Ya, tapi biaya administrasi, biaya materai itu kan ya nggak besar ya. Biasanya cuman paling besar tuh 15.000 ya sebulan. 10 sampai 15.000. Seperti itu. Kalau biaya bunga kan tergantung pinjamannya. Kalau pinjamannya makin seperti itu. Ya. Jadi saya sarankan sama teman-teman ya, kalau jalan-jalan di mall kemudian ada yang menawarkan kartu kredit, jangan mau. Ya. Jangan mau gitu. Nanti kalian tergoda. Kecuali nanti kalau kalian sudah punya duit yang lebih banyak, kemudian ini saya menyampaikan tentang kecerdasan finansial ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau masih muda ya, sama seperti saya kan dulu pernah muda kan, ya nggak langsung tua kan, seperti itu. Saya dulu kalau megang uang tuh emosional gitu, tidak logis, tidak rasional. Sehingga membeli itu bukan berdasarkan kebutuhan, tapi berdasarkan keinginan emosional. Yaitu ya, tadi saya sudah menyampaikan salah satunya adalah pengalaman pahit saya adalah terjebak dengan kartu kredit itu. Ya, seperti itu. Jadi sebaiknya nanti kalau kalian sudah merasa megang duitnya itu udah rasional, sudah membeli kebutuhan, bukan membeli keinginan. Beda kan ya, kebutuhan sama keinginan ya? Halo? Iya, Kalau Pak. kebutuhan, Iya, Pak. kebutuhan itu Beda, rasional. Pak. Beda, Pak. Ya, kalau kebutuhan itu rasional. Misalnya beli sepatu, sepatu saya rusak, saya beli sepatu lah. Beli aja sepatu. Tapi nggak beli sepatu dengan harga yang mahal. Nah, kalau udah membeli sepatu dengan harga yang mahal, itu berarti emosional. Apalagi beli sepatu supaya dilihat orang lain. Karena harganya mahal. Tapi kalau beli sepatu karena mencari nyaman, itu kebutuhan. Tapi membeli sepatu ngebela-belain dengan harga yang mahal supaya orang lain ngelihat kita tuh keren, nah itu berarti emosional. Berarti itu keinginan itu. Seperti. Apalagi beli sepatu nggak hanya sepasang. Kita punya sepatu itu 5 pasang, 10 pasang. Padahal kaki kita cuma sepasang. Ya, buat apa? Kaki kita cuma 2, punya sepatu 10. Buat apa coba? Ya. Ya kan? Itu pasti emosional itu. Ya, kalau kita pun punya sepatu 2, 3, itu masih wajar lah. Misalnya satu sepatu kerja, satu sepatu olahraga, satu sepatu santai, itu masih mending gitu. Tapi kalau sepatunya udah 10, apalagi selemari seperti para artis itu ya, yang pernah saya lihat di YouTube,
itu pasti emosional. Seperti itu. Ya boleh juga sih, asalkan kita memang banyak duit ya. Tapi kan kita sebagai pegawai negeri sipil ya, itu nggak bakalan pernah kaya raya. Ya kan? Nggak bisa pola hidup kita seperti artis atau pengusaha gitu ya. Nggak bisa. Mereka bisa membeli barang dengan emosional, sesuai dengan keinginan. Beli lukisan harganya miliaran, beli mobil Porsche yang harganya miliaran misalnya. Dipakainya sebulan sekali belum tentu. Mereka bisa karena mereka duitnya banyak. Nah kita duitnya cukup, ya nggak banyak nggak dikit sehingga harus diatur. Nah belilah barang itu sesuai dengan kebutuhan, seperti itu, ya. Jadi ketika kalian sudah merasa bahwa kalian itu sudah bisa mengatur uang secara rasional, boleh itu punya kartu kredit. Seperti itu. Sehingga nanti pakai kartu kreditnya hati-hati. Sehingga tidak terjebak dengan kartu kredit. Sehingga pola hidupnya tidak gali lubang, tutup lubang. Banyak loh PNS tuh gali pola hidupnya begitu. Gali lubang, tutup lubang. Nanti kalian sendiri ini deh, membuktikan deh. Misalnya kalian ditempatkan di sebuah kantor, ada 32 orang karyawannya. Terus kalian deketi satu persatu sampai mereka curhat tentang masalah keuangan. Nanti dari 32 orang tersebut 80% kemungkinan besar hidupnya itu gali lubang tutup lubang. Ya. Jadi gaji mereka tuh 10 koma. Ya, 10 koma tahu? Setelah gajian tanggal 10 koma. Ya, seperti itu. Ya, tanggal 1, 2, 3 happy tuh. Ya. Di atas tanggal 10 udah koma, nggak punya duit lagi. Karena duitnya itu sudah dipotong dari awal untuk bayar utang. Sehingga gajinya 7 juta atau 10 juta, itu 6-7 juta untuk bayar utang. 3 juta untuk biaya hidup sebulan. Ya nggak cukup. Akhirnya mereka hidupnya gali lubang tutup lubang. Ngutang lagi, ya sambil menutup utang yang lama, terus begitu terus gitu. Wah itu stres itu yang begitu. Ya, stres karena takut nggak kebayar utang, nanti dikejar-kejar debt collector, stres karena nggak bisa nyimpen, nggak punya tabungan, padahal mungkin musibah ya, misalnya sakit, seperti itu. Kan itu butuh biaya sakit. Ya sekarang memang ada BPJS. Ya. Pegawai negeri juga kan otomatis ikut BPJS, tapi kan nggak semuanya di cover BPJS. Seperti itu. Atau pengeluaran-pengeluaran dadakan lainnya. Ya, misalnya motor kita ditabrak, rusak, ya, bannya pengok, ya kan, sehingga harus ganti ban, kan itu butuh biaya untuk mengganti segera, karena motor tersebut adalah motor operasional kita. Jadi kita harusnya punya saving, punya tabungan gitu, untuk itu ya menutupi biaya tak terduga. Nah, kalian kan belajar akuntansi itu, ada biaya tak terduga. Nah, orang yang hidupnya gali lubang tutup lubang, PNS yang hidupnya gali lubang tutup lubang, itu nggak ada saving dia. Dia nggak punya ini, nggak punya apa? Nggak punya tabungan. Sehingga akhirnya ya itulah hidupnya stres jadinya. Dan bahkan maaf ya, itu bisa mengganggu harmonisasi keluarga. Banyak rumah tangga di Indonesia itu cerai gara-gara masalah ekonomi. Kalian search di Google deh. Berapa perceraian yang terjadi di Indonesia. Tahun 2020, ini kok jadi kemana-mana saya ngomongnya, tapi nggak apa-apa ya. Tahun 2020, ya, tahun 2020, ya, dalam sejam itu ada 40 perceraian di Indonesia. Saya pernah menghitungnya tuh. Sejam nih kita belajar nih.
ya. Kita kan 1 jam lebih nih ya. 1 jam kita belajar nih, di sana ada 40 pasangan bercerai di luar sana. Itu dalam sehari. Indonesia juara perceraian di dunia. Salah satu negara yang tingkat perceraiannya tertinggi di dunia. Dan sebagian besar perceraian di Indonesia gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara ekonomi. Ekonomi. Gara-gara istri kecewa, ya, karena suaminya pelit, suami nggak punya duit, karena duitnya sudah terbelit oleh utang piutang, ya, seperti itu. Atau suami yang kecewa karena istrinya boros, gaya hidupnya kayak artis, padahal gadis Sumenep, ya kan? Padahal gadis Brebes gitu, ya. Tapi gaya hidupnya kayak artis, kayak Luna Maya gitu. Ya, gara-gara salah gaul, ya kan, salah pergaulan gitu. Akhirnya boros, dikasih suaminya duit berapa aja habis. Dan kebanyakan buat beli barang-barang yang tidak begitu mendesak, ya, untuk dibeli. Seperti itu. Untuk beli tas, untuk beli kosmetik dan seterusnya. Akhirnya cerai. 70% perceraian di Indonesia itu gara-gara ekonomi. Kalian silakan cek tuh nanti di Google. Ya. Jadi masalah duit ini ya jangan dianggap sepele. Itu membuat kita itu jadi stres, kemudian gelap mata. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Gelap mata. Akhirnya kita jadi pikirannya nakal. Kalau pegawai negeri dan dia punya jabatan atau punya peluang untuk korupsi, maka dia akan berpikir untuk korupsi. Wah, ini bahaya ini, ya. Seperti itu. Jadi kemana-mana merembet. Ya, termasuk tidak bisa menyekolahkan anak, ya, karena sebagian orang tua nggak bisa menyekolahkan anaknya bukan karena dia nggak punya duit, karena dia salah memprioritaskan uangnya kemana. Bayar sekolah ditunda-tunda, bayar sekolah nggak ada duitnya. Tapi giliran beli HP, HP-nya paling mahal. Giliran kita lihat rumahnya, di rumahnya ada home theater. Bih, yang harganya puluhan juta itu. Ada home theater tapi bayar sekolah anak terlambat melulu. Ya, kan kesian guru-gurunya. Seperti itu. Ya, udah gitu marah-marah lagi sama pemerintah. Katanya pemerintah mau memberikan bantuan, beasiswa segala macam. Ya, yang disalahin orang lain. Disalahin pemerintah. Padahal gaya hidupnya ya itu tadi ya, tidak tahu skala prioritas. Jadi pengeluaran ya, nih teman-teman ya. Pengeluaran prioritas rumah tangga untuk siapa? Untuk apa? Halo? Kebutuhan rumah tangga, Pak. Keluarga. Ya pertama untuk makan ya, makan minum. Pangan papan, Pak. Wah itu terlalu luas ya. Itu terlalu luas sandang pangan papan tuh. Karena papan itu bisa dari rumah ukuran RSSS, rumah sederhana selonjor pun susah, ya, sesek-sesekan, ya, itu RSSSSS ya, sesek-sesekan sempit-sempitan, susah segerak gitu, susah bergerak maksud saya. Ya. Jadi papan itu mulai dari rumah kecil sampai rumah mewah segede lapangan bola itu adalah papan. Jadi terlalu luas. Jadi gini ya, yang pertama itu untuk makan minum, seperti itu. Itu primer kan, karena kalau nggak makan minum kita mati. Nah, jadi kalian nanti kalau punya duit, ya bukan cadangkan, ya prioritaskan pengeluaran untuk makan minum. Misalnya kalian dapat 7 juta,
hitung tuh dalam sebulan, ya berapa tuh untuk makan minum. Yang Pak, makan minum kan bisa bisa rentangnya juga bisa luas, mulai dari makanan warteg ya sampai makanan sabu-sabu, ya kan? Sabu-sabu yang tidak membuat nyabu ya, yang tidak membuat kita mabok ya. Dari makanan mahal sampai makanan murah. Nah, kalian anggarkan makanan yang jangan terlalu mahal tapi juga jangan terlalu murah. Ya. Kira-kira berapa tuh? Katakanlah 100.000 misalnya sehari ya, atau 50.000 sehari. Kalau anak kos mungkin bisa lebih kecil lagi tuh ya. Jadi makan minum sehari berapa kali 30 hari. Nah, itulah diprioritaskan. Ya, gaji kalian untuk itu. Kedua untuk siapa? Kedua untuk pendidikan. Pendidikan. Baik pendidikan kita, ya, misalnya kalian ingin melanjutkan ke S1, ya, kalau nggak dapat beasiswa pakai biaya sendiri, nah itu prioritaskan untuk itu. Ya. Atau biasanya untuk pendidikan anak. Ya, saya begitu. Ya, pendidikan anak tuh saya prioritaskan. Sehingga anak saya itu semuanya sekolahnya di sekolah mahal. Anak saya kan 8. Ya, bayangkan tuh 8 anak. Ya, sekolahnya itu di pesantren yang termahal. Di sekolah yang swasta yang mahal. Anak saya SD SMP nggak ada yang di negeri. Nggak ada yang di negeri. Karena menurut saya negeri ya, apalagi SD gitu ya, itu biasanya ya begitulah, kalian tahulah kualitasnya ya kan. Saya masukkan ke sekolah dasar Islam terpadu karena saya muslim kan. Saya masukkan sekolah mahal itu. SMP-nya juga begitu. SMP-nya saya masukin pesantren, SMA-nya saya masukin pesantren. Pesantrennya juga bukan pesantren tradisional. Pesantren internasional. Seperti itu. Ya. Saya prioritaskan itu. Ya. Saya tuh cita-citanya ya membiayai anak saya sampai S2, bukan hanya S1. Alhamdulillah anak pertama saya tuh S2. Saya biayai karena dia nggak dapat beasiswa. Kamu mau sekolah lagi nggak? Mau sampai S2? Mau sekolah S2 nggak? Mau. Udah daftar di UI Fakultas Psikologi S2. Biayanya kalian tahu kan berapa tuh? Saya biayai itu. Seperti itu. Yang anak kedua saya tawarin juga. Dia nggak mau S2, dia cukup hanya S1 saja. S1 dari Unpad ya, Universitas Pajajaran, Fakultas Komunikasi. Sampai sekarang saya kalau ketemu dia sering tuh saya bilang, sampai dia bosan gitu. Aku nggak mau ke S2, aku maunya kerja dulu katanya. Aku mau mandiri dulu. Dia bilang begitu. Padahal saya bilang, ayo kalau mau S2 ayo. Abi bayarin, kan saya kan dipanggilnya Abi ya sama anak saya. Seperti itu. Seperti itu. Yang ketiga juga saya tawarin. Yang ketiga nggak mau juga. Nah ini yang keempat nih, alhamdulillah ini mau. Ya sekarang dia lagi skripsi S1. Ya. Dia udah bilang sama saya, mau Bu, Bi, nanti melanjutkan lagi. Ya karena ya tergantung anaknya juga sih. Kalau mau ya saya kuliahin sampai S2. Seperti itu. Saya ingin anak-anak saya itu semuanya S2. Bukan hanya S1, S2. Karena saya sadar gitu kalau di Indonesia itu S1 itu nggak cukup gitu ya untuk ini apa bekal hidup. Ya. Mungkin ada yang bilang, wah ngapain sih Pak ngajar ijazah? Tapi kenyataannya di Indonesia itu ijazah penting. Kecuali kalau kita tinggal di Eropa ya, di Amerika, ijazah itu nggak penting. Yang penting itu kompetensi, keahlian. Tapi di Indonesia enggak.
termasuk di lingkungan pegawai negeri. Halo, ya. Ya, Pak. Sehebat-hebatnya kalian, sepinter-pinternya kalian gitu. Sampai kalian hafal itu ya undang-undang perbendaharaan negara, titik komanya. Tapi kalian hanya, maaf ya, ini bukan merendahkan, tapi kenyataan. Tapi kalau kalian pendidikannya tidak sampai S2, kalian dicuekin. Sekarang belum terasa, tapi nanti kalau udah lama kerja, kemudian kalian lihat, loh, kok teman saya cepat sih naiknya? Kok teman saya udah naik jabatan sih? Naik jabatan berarti kan naik gaji ya kan? Kok saya nggak naik-naik sih? Ternyata dia pendidikannya S2, bahkan S3. Nah, kita cuma D3 misalnya. Emang bedanya cuma di D sama S. Ya kan? 3-nya sama. Ya. Kita D3, teman kita S3. Tapi gara-gara beda D dengan S, nasibnya jadi jauh berbeda. Makanya saya selalu menyarankan kepada mahasiswa tuh, termasuk kalian ya, sekolah setinggi-tingginya. Karena di Indonesia tuh ijazah itu masih menjadi salah satu patokan untuk merubah nasib. Kalau ada yang bertanya, Pak, nasib kita kan di tangan Allah. Iya benar. Benar. Tapi kan kita harus usaha. Masa doa aja tapi nggak ada usaha. Ya, usaha dulu baru doa. Ya. Atau lebih tepat ya, usaha sambil doa gitu. Jangan hanya tawakal tapi nggak berusaha. Bahkan yang dimaksud tawakal itu mestinya usaha dulu. Oke ya, jadi yang kedua itu saran saya nih kalian nanti ya. Yang pertama tadi untuk apa? Kebutuhan makan minum ya. Kebutuhan primer makan minum ya. Kemudian yang kedua kebutuhan pendidikan. Seperti itu. Yang ketiga punya saving, punya tabungan untuk kebutuhan yang tak terduga, termasuk musibah, ya, sakit, apalagi itu. Ya tadi ya memberi perlengkapan-perlengkapan yang harus dibeli, misalnya motor rusak, bannya pengok misalnya, yang harus diganti segera kalau nggak jalan. Nah itu. Jadi 3 hal itu tuh, ya, kebutuhan makan minum, ya, kebutuhan pendidikan, kebutuhan darurat, baru tuh, ya, kalau masih ada sisa buat tabungan beli rumah, ya, beli rumah dulu lah, ya, jangan beli yang lainnya dulu, jangan, tabungan rumah, ya, walaupun kalian bisa beli HP yang harganya 7 juta bahkan 10 juta, jangan dulu, karena HP yang 7 juta sama HP yang 1,2 juta, jangan 1,2 juta lah, itu terlalu ekstrim. HP yang 7 juta sama HP yang 2-3 juta itu kan di zaman sekarang hampir sama aja. Bentuknya sama, ya kan? Kualitasnya juga hampir sama. Apalagi tergoda untuk beli iPhone gitu. Yang menang gengsi doang gitu. Ya memang bagus iPhone, saya tahu lah. Walaupun saya tidak pakai gitu ya. Tapi ya kita tahu lah iPhone itu mahal dan itu lebih kepada gengsi. Ya, kecuali nanti kalau kalian udah punya duit banyak, boleh lah itu. Tapi kalau ini kan saya khusus berbicara ketika kalian masih usianya 20, 30, 35 lah gitu ya. Itu harus pintar-pintar tuh ngatur duit, jangan sampai terjebak dengan utang. Kalau udah terjebak dengan utang, ya, saya punya saudara ya, itu sekarang usianya 51 tahun. Itu hidupnya nggak pernah selesai dari terjebak hutang. Ya, itu gara-gara di masa mudanya dia memang suka minjem kartu kredit.
Sampai sekarang dia terjebak dengan utang piutang itu. Enggak lunas-lunas, sampai dibantu oleh saudara-saudara yang lainnya. Ya, tapi tetap aja dia masih punya utang. Kita jadi terkaget-kaget itu. Ya, kok masih punya utang kartu kredit? Sampai saya sendiri itu pernah dipakai namanya oleh dia. Sehingga debt collector tuh ngejar-ngejar saya. Padahal saya nggak tahu ya nama saya dipakai oleh dia. Seperti itu. Ya, kan nyusahin orang lain jadinya gara-gara tidak pandai mengatur uang. Seperti itu. Saudara-saudaranya jadi susah. Ya. Nah, saya rasa ini penting ya, karena ya kita ini kadang-kadang tidak diajarkan tentang kecerdasan finansial, termasuk oleh orang tua kita. Betul nggak? Ya. Siapa di antara kalian yang waktu kecil punya celengan? Saya punya, Pak. Saya, Pak. Punya, Pak. Punya, Punya, Pak. Ya. Tapi ada orang tua tertentu yang tidak pernah mengajarkan anaknya untuk punya celengan nabung gitu. Padahal itu apa ya, kecerdasan finansial tingkat rendah itu. Tingkat minimal ya. Belum lagi bicara kecerdasan finansial yang lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang lainnya silakan dibaca aja. Ya, ini ada jenis bank notes ya, bank notes ya. Uang kartal asing yang diterbitkan di luar negeri. Ini buat bisnis biasanya. Seperti itu. Lalu ada ini contohnya ya. Seperti itu. Termasuk kurs jual beli. Lalu ada travel check, cek wisata atau perjalanan yang umumnya dipergunakan ketika berpergian. Tapi sekarang sebetulnya ya sebagian yang saya sebutkan sudah jarang dipakai. Kayak travel check itu sudah jarang dipakai karena sekarang kita bisa ngambil duit di mana aja. Misalnya saya punya bank mandiri ya, itu bisa ambil duit saya di Amerika. Ya, karena ada jaringannya kan, jaringan apa itu, Visa ya atau Master seperti itu. Ya. Kalau di kartu kita tuh ada tulisan Visa atau Master atau Amex ya. Dulu ada tuh ya Amex, tapi sekarang kayaknya udah jarang. Ya. Nah, itu berarti kita bisa ngambil duit dan transfer dari mana aja. Nah, ini LC ya. LC ini untuk perdagangan ya. Kalian kayaknya udah belajar juga ya tentang LC ini ya. Halo? Kalian dapat ini nggak? Perdagangan internasional? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Pak. Belajar nggak tentang LC? Baru dari sini, Pak. Iya, Di hukum keuangan negara dapat? Belum dapat HKM. Belum dapat hukum keuangan negara kami, Pak. Oh, belum dapat ya? Nah, di situ mungkin diajarkan lebih rinci lagi ya. Seperti itu. Tapi intinya ini adalah ketika seorang ini untuk bisnis atau untuk perdagangan ekspor impor ya. Seperti itu. Nah, ya dilihat aja ini di bagannya ini. Ini juga ya bank garansi untuk ekspor impor. Kemudian capital market ya. Terus kalau ini sih ini kita udah lakukan juga ini ya. Atau orang tua kalian sudah melakukan, misalnya bayar pulsa handphone ya, pulsa handphone prabayar ya, pasca bayar ya, misalnya kartu Halo, XL Pro misalnya. Untuk bayar
PAM, ya bayar listrik, tabungan haji, ya, apalagi nih biaya pendidikan. Kayak saya nih bayar anak saya kuliah kan sekarang melalui bank, seperti itu. Tidak lagi datang ke kantor ya, kantor kampusnya, ke sekretariat kampus enggak. Termasuk bayar pajak ya, seperti itu. Oke, itu kira-kira. Oh, izin bertanya. Ya silakan. Siapa? Dwi Nanda ya. Oke. Ya. Jadi kan sekarang ini ada aplikasi yang namanya aplikasi Flip ya Pak. Jadi itu kayak aplikasi untuk transfer antar bank tapi dia tanpa biaya administrasi. Nah, tadi kan Bapak bilang kalau bank itu dapat keuntungan besar setiap harinya dari diantaranya itu dari biaya administrasi yang diterima dari nasabah. Nah, menurut Bapak gimana dengan adanya aplikasi Flip ini? Saya sendiri juga bingung itu dari mana ya dia. Setahu saya kalau aplikasi Saya Flip ini nggak tahu. keuntungannya Saya juga nggak tahu tuh keuntungannya dari mana. Karena itu kan baru ya. Kalau nggak salah ya, baru berapa tahun ya? kalau Baru tahunnya saya kurang tahu Pak. 2 tahun 3 tahun terakhir ini ya. Iya Pak. Sama seperti saya juga bingung. WA itu keuntungannya dari mana ya? WhatsApp. Seperti itu. Ya kan? WhatsApp yang kita pakai secara rutin itu tuh untungnya dari mana ya? Kalau Mungkin dari Facebook, pemakaian. kalau Facebook saya tahu keuntungannya, ya kan? Ya dari iklan, Instagram juga gitu kan? Dari iklan seperti itu. Apalagi YouTube, ya kan? Tahu. Tapi WA itu atau Telegram ya? Dari mana? Dari mana tadi? Dari keuntungan apa? Tadi Dari ada yang pemakaian internetnya, Pak. Oh, dari data ya? Data-datanya. Oh iya, ya. Ya, tapi kan kalau dari situ juga YouTube juga kena kan dapat. Ya kan Instagram juga dapat, Facebook juga dapat. Kalau Facebook kan dari pemakaian data sama iklan kan. Nah, kalau WA tuh kalau hanya dari pemakaian data kan nggak besar juga kan. Bukan nggak besar ya, artinya nggak bisa sebesar seperti saudaranya kan. WA kan punya Facebook. Apa emang itu strategi untuk ini aja ya? Strategi pemasaran saja ya, supaya dulu WA tuh dulu waktu awal-awal WA muncul kan ada biaya tahunan ya kan? Ingat nggak? Atau kalian belum lahir waktu itu ya? Udahlah, Belum udah pakai lama WA, Pak. pakai WA tapi mungkin itu ada biaya tahunan. Sama seperti Spotify gitu kan, ada biaya 3 bulanan, biaya tahunan ya kan? Tergantung kita mau ambil paketnya berapa gitu. Seperti itu. Kalau Google saya tahu dia dapat keuntungan dari mana ya kan? Ada iklan juga gitu. Tapi WA, Telegram itu, apalagi Telegram itu, servernya itu kan besar sekali. Jadi curhat nih saya ya. Seperti itu. Kalau WA kan memorinya pakai memori kita ya kan? Iya enggak? Seperti itu. Makanya kalau kita WA grupnya banyak, fotonya banyak banget itu. Walaupun bisa di-setting juga ya. Tapi lama-lama memenuhi memori kita itu. Kalau nggak di clear ya, di clear chat ya. Tapi kalau Telegram itu dia pakai server dia sendiri loh. Makanya kita bahkan bisa apa ya? Bisa kirim film itu ke sana. Film bioskop 1,5 jam bisa kita kirim tuh.
Seperti itu. Kalau WA kan nggak bisa 1,5 jam. Dia hanya bisa video-video pendek. Dan saya lihat Telegram tuh nggak ada iklan loh. Nggak ada. Bingung saya tuh. Nah ini kira-kira itu jawaban saya ya. Mari kita bingung bersama. Atau Permisi Pak, izin berpendapat. Ini ya, barusan saja saya baca sedikit-sedikit. Ini ada dari internet bahwa WA kan gratis, akan gratis untuk selamanya katanya. Itu ternyata mereka akan berencana menghasilkan dari ini Pak, big datanya. Mereka kan punya data-data pengguna gitu Pak. Jadi big datanya nanti misal mereka akan menyasar ke perusahaan yang membutuhkan data tersebut gitu Pak. Misal penerbangan, ini ada misal penerbangan nanti misal penerbangan terlambat, jadi mereka bisa itu Pak menyampaikannya langsung lewat sistemnya gitu Pak. Dari sini dari big data yang mereka miliki itu. Oh ya. Katanya sih begitu, rencananya tapi. Ya, bukan rencananya sudah berjalan itu sebetulnya. Makanya mereka kan kemudian kerjasama sama karena punya Facebook kan. Oh jadi saya diingatkan oleh siapa tadi namanya? Kamu? Lutfi Pak. Lutfi ya nomor 10 ya tadi ya. Nomor 13. 13 ya. Ya. Nah ini bagus berpendapat gini ya. Ya. Jadi gini di dalam usaha itu kan ada keuntungan langsung, ada keuntungan tidak langsung. Nah itu keuntungan tidak langsung sebetulnya. Keuntungan tidak langsung itu artinya tidak langsung menghasilkan uang gitu. Tapi harus melalui effort tertentu atau usaha tertentu supaya dapat uang gitu. Jadi dengan cara menjual tadi kepada pihak ketiga. Ya, betul. Itu keuntungan juga. Ya. Walaupun itu keuntungan tidak langsung ya, artinya harus dijual lagi gitu. Dan big datanya itu luar biasa besar memang. WA tuh. Dulu WA masih ada saingan kan dari WeChat, dari apa lagi tuh? KakaoTalk, Pak. Ya, ya yang lain gitu ya. Tapi anak muda dulu pakai Line. Sekarang kayaknya Line juga udah semakin ditinggalin tuh. Seperti itu. Apalagi WeTalk gitu ya. Apa? WeChat ya. Seperti itu. Jadi makin lama WA tuh semakin merajai ya. Messengers ya. Seperti itu. Ya, Telegram lah. Yang kedua saya lihat Telegram ya. Seperti itu. Nah, jadi betul ya. Seperti yang tadi ditampilkan oleh siapa tadi namanya? Nomor 13 tadi ya. Ada keuntungan juga. Ya, walaupun keuntungannya itu sekali lagi keuntungan tidak langsung. Ya memang itu mungkin adalah cara dari Mark Zuckerberg ya. Mark Zuckerberg itu. Mark Zuckerberg apa? Siapa tuh? Yang punya Facebook ya kan? Dia kan visinya tuh jauh ke depan gitu. Ya. Sekarang dia lagi mikirin bagaimana supaya bisa punya pesawat ya. Pesawat untuk ke bulan kan gitu kan dia sedang mikirin itu. Ke Mars gitu ya. Sehingga di masa depan orang bisa jalan-jalan ke bulan atau ke Mars. Seperti itu. Kayak yang memiliki ini tuh, yang pemilik apa? Tesla ya. Pemilik Tesla siapa tuh? Yang dianggap Elon Musk, Pak. ya sebagai orang yang paling visioner di muka bumi ya. Seperti itu. Nah, itu dua orang tersebut ya. Elon Musk apa siapa Elon ya? Elon Musk sama Mark Zuckerberg itu emang adalah anak-anak muda yang sangat visioner ya. Sehingga jualannya juga kadang-kadang aneh-aneh gitu. Ya. Ya pasti punya keuntungan, bahkan mereka jadi orang terkaya di dunia kan. Seperti itu. Oke. Ya, intinya ya kembali lagi ya kepada
tema kita tentang jasa bank ini. Bank juga begitu, bank juga kalau mau bertahan ya di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan yang semakin variatif di zaman sekarang ini, mereka juga harus visioner ya. Mungkin suatu ketika bank juga harus melayani Bitcoin, ya, uang elektronik itu. Ya. Nanti kita ketemu tuh tentang Bitcoin di lembaga keuangan ya. Seperti itu. Nanti lama-lama Bitcoin mungkin menjadi uang resmi. Bukan hanya uang yang bisa dipakai untuk main game aja misalnya. Oke. Tolong dinyalakan semuanya. Sambil saya absen. Ya. Sebentar. Ada lagi pertanyaan lain? Mau tanya, Pak? Pak, saya izin bertanya. Aduh. Ya, boleh dua-duanya, boleh. Ya, silakan yang cowok dulu. Oh, iya, Pak. Tadi kan Bapak ada bilang tuh, Pak, soal sekarang ATM tuh udah bisa ditarik dari mana aja gitu, Pak. Misal kita di Amerika, kita bisa narik rekening kita. Tapi kan tabungan kita itu dalam rupiah ya, Pak. Kalau kita tarik misalnya di luar negeri, apakah dia langsung dikonvert ke mata uang negara itu atau bagaimana sistemnya ya, Pak? Iya, langsung dikonversi. Langsung dikonversi. Ya. Kartu kredit juga begitu. Jadi kalau kalian punya kartu kredit, ya kalian bisa tuh ngambil uang di luar negeri di bank. Apalagi kalau kartu kredit kita kartu kredit yang memang bank asing. Misalnya kalian punya apa tuh? DBS ya. DBS itu bank Singapura atau Inggris tuh ya. Bank Singapura ya. Ya itu. Atau dulu ada atau Citibank ya. Saya punya tuh kartu kredit Citibank, tapi mati suri nggak pernah saya pakai. Tapi belum saya tutup. Ya. Untuk jaga-jaga kalau ke luar negeri saya pakai itu Citibank. Ya. Citibank itu bank Amerika kan? Ya kira-kira begitu. Siapa tadi? Gali ya? Rafif, Pak. Hah? Rafif. Oh, nomor 14 ya, nomor 14. Ya, Oke. Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Tentang yang layanan safe deposit box tadi, Pak. Kita bisa nggak ya, Pak, ngambil harta atau barang yang udah kita simpan di sana sebelum jangka waktu sewanya berakhir? Dan apakah kalau kita ambil sebelum jangka waktu itu, uang sewa yang kita bayarkan itu akan tetap full atau disesuaikan dengan lama waktu kita memakai sewanya, Pak? Terima kasih, Pak. Jadi safe deposit box itu sebetulnya adalah seperti kita punya lemari loh, lemari pribadi yang sifatnya aman gitu untuk menyimpan benda-benda berharga atau barang-barang berharga. Jadi kita bisa ke safe deposit box itu terserah kita. Misalnya kita nyewanya setahun ya, tahun 2021. Dari awal tahun sampai akhir tahun ya kita bisa ke bank tersebut ya di tempat penyimpanan safe deposit box itu kapan aja. Di situ kita bisa nyimpen emas, misalnya baru dibeliin emas sama suami nih, ya simpan di situ. Kemudian 2 bulan kemudian ngambil lagi emas tersebut karena butuh untuk biaya anak, ambil seperti itu. Terus anak kita kelahiran, kita taruh akte kelahiran di situ, silakan. Ya, atau kita punya deposit ya, kita nyimpan uang deposito, kalau kita dapat sertifikat deposito, kita simpan di situ. Kapan aja kita bisa datang.
ya. Dan ketika kita datang nanti diterima oleh petugas bank, lalu nanti bukanya bareng-bareng. Ya, mereka pakai kunci mereka, kita pakai kunci kita, lalu dia pergi, ya. Kita disediakan semacam meja gitu ya. Kita di situ ya bisa merapikan lemari atau kotak kita tadi ya, box kita itu bisa mengambil, mengurangi, ya, menata kembali dan seterusnya. Itu kira-kira yang dimaksud safe deposit box itu. Halo? Terima kasih, Pak. Ya. Jadi bukan safe deposit box itu bukan seperti yang tadi dipersepsikan oleh siapa tadi yang nanya? Belum saya catat lagi. Esther, Pak, absen 5. Yang 5 ya. Jadi bukan berarti depositnya ya. Jadi kata kuncinya bukan di depositnya, tapi di safe box-nya itu. Jadi kotak penyimpanan dia. Ya. Seperti itu. Pernah lihat loker-loker nggak? Pernah kan? Lihat loker misalnya di kolam renang ya, atau di masjid-masjid itu kan ada loker-loker tuh. Nah, kira-kira kayak gitulah. Ya. Cuman bahannya baja anti api gitu ya. Tahan api maksud saya. Seperti itu. Ruangannya juga tebal, temboknya tebal. Seperti itu. Jadi anti maling lah. Kira-kira begitu. Dan boxnya itu ya nggak besar-besar juga rata-rata. Ya ukurannya paling berapa ya? Seperti box lemari aja. Box laci ya. Seperti laci. Laci di lemari kita gitu ya. Sehingga yang disimpan memang hanya yang betul-betul berharga. Ya. Nggak bisa kita misalnya nyimpan baju-baju kita misalnya di situ. Walaupun bajunya kita anggap pusaka ya, berharga. Nggak bisa. Atau nyimpan foto-foto ya, dokumentasi foto-foto gitu, foto-foto hard copy ya, itu nggak bisa.